Serindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kala Tuhan hasrat, hatiku ku rindu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Selamat pagi untuk kita semua. Akan saya sampaikan warta gereja Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Yang pertama, informasi ibadah. Ibadah Minggu di Gedung Gereja Induk dan Pepandan Pelipiran di masa pandemi COVID-19 telah dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang tidak dapat beribadah di gedung gereja, tetap bisa mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui channel YouTube GKJ Banjarnegara. Warta yang berikutnya, informasi majelis, komisi, panitia, tim, warga, dan lain-lain. Yang pertama, kegiatan jemaat. Seluruh kegiatan jemaat, baik sekolah minggu, PA kelompok, remaja pemuda, komisi, dan lain-lain, untuk sementara libur atau ditiadakan, sampai ada pemberitahuan dari majelis, sedangkan untuk kegiatan persekutuan doa dan biston dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, persembahan ibadah di rumah masing-masing. Persembahan dalam ibadah di rumah masing-masing, baik persembahan mingguan, bulanan, syukur, Yayasan Deborah, diakonia, dan lain-lain, mohon untuk dikumpulkan kepada bendahara kelompok PA dan diserahkan kepada bendahara majelis setiap akhir bulan. Bendahara kelompok PA tidak menghitung, tapi hanya menghimpun, atau dapat pula memasukkan sendiri ke dalam kotak persembahan di gereja. Persembahan juga dapat melalui rekening atas nama Purwanto, bendahara gereja, nomor rekening BRI 6621.001.039.53.5. Setelah ditransfer, mohon untuk konfirmasi melalui WA kepada majelis atau ketua kelompok PA. Informasi yang ketiga, doa bagi dunia. Majelis mengajak kita semua yang bersepakat untuk bersama-sama setiap pukul 19 atau jam 7 malam di rumah masing-masing keluarga memanjatkan doa bagi dunia dengan pokok doa, Tuhan menolong dunia dari cengkeraman COVID-19. Warta gereja yang terakhir, Majelis Lereh. Pada ibadah Minggu 11 Oktober tahun 2020 akan dilaksanakan acara pelepasan atau pelerehan bagi majelis yang telah selesai masa pelayanannya selama 2 periode kemajelisan, yaitu tahun 2014 sampai tahun 2020. Antara lain, yang pertama, Penatua Eka Purwanta. Yang kedua, Diaken Purwanto. Yang ketiga, Diaken Warjo Sutrisno. Mohon dukungan doa
dari segenap majelis. Yang paling akhir, rapat majelis. Rapat majelis rutin bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Minggu 4 Oktober 2020 setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kepentingan, mohon menghubungi majelis. Terima kasih. Demikian Warta Gereja Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersaat teduh sejenak. Cukup. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan mengingatkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, Di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. sekeliling mejamu. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Allah yang agung, Maha Esa.
Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Keluarga merupakan tempat di mana seharusnya kenyamanan dan kedamaian tumbuh di dalamnya. Setiap anggota keluarga memiliki perannya masing-masing. Jika hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka kehidupan dalam keluarga tersebut akan menjadi menyenangkan. Setiap keluh kesah dan bahkan kebahagiaan dapat dirasakan bersama dan diatasi bersama pula. Ketika kehidupan keluarga senantiasa diwarnai dengan kebersamaan, maka hanya kesegaran dan kesejukanlah yang akan dihadirkan di tengah kehidupan bersama. Ibarat kebun anggur yang segar, yang setiap orang melihatnya merasa ingin memetik buahnya. Demikianlah keluarga yang senantiasa mengandalkan Allah dalam kesehariannya dan menunjukkan gambaran keluarga Allah yang penuh damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, baik sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, atau bahkan sebagai seorang anak, kita sering sekali melupakan sesuatu yang sebenarnya sangat penting untuk kita jaga dan kita pelihara. Karena kesibukan masing-masing, maka di dalam setiap kehidupan keluarga kita, kita sering melupakan bahwa Tuhan senantiasa berada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita sering mengabaikan atau melupakan bahwa berdoa bersama dengan orang tua, ayah, ibu, dan anak itu sangat penting. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi karena kesibukan kita masing-masing, kita seringkali mengabaikan itu semua. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Kesalahan-kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Untuk itu, marilah kita memohon ampunan dari Tuhan atas pelanggaran kita di dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, dengan segala kerendahan hati, kami memohon ampunan dari-Mu ya Tuhan, karena di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kehidupan rumah tangga kami, baik sebagai seorang ayah, ataupun sebagai seorang ibu, bahkan sebagai seorang anak, seringkali mengabaikan Engkau. Karena kesibukan kami sering melupakan dan mengabaikan doa bersama keluarga kami sering melupakan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan,
kami mohon ampunan dari-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon ampun. Amin. Marilah kita bersama-sama menyesali dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan KPK 43 bait 1 dan 2. Di dalam Kristus engkau diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatakan tekad kita untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Allah. Kita menaikkan pujian Kidung Pasaman Kristen angka 8 kalih padha setunggal. Bekating manah kawula. Yeku pano
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus ketika kita akan mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Terlebih ketika saat ini kami boleh bersama dengan keluarga kami, merayakan Engkau di dalam ibadah keluarga saat ini. Mari Tuhan, Engkau berkarya dan menolong kami. Terlebih ketika kami akan menerima dan mendengarkan sabda-Mu. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, dan pertolongan serta kemampuan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mendengarkan firman-Mu, menyimpan dalam hati, serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Mari Tuhan, kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu saja, dan berfirmanlah pada kami, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan, menerima, dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan yang ke-46. Yang demikian firman Tuhan. LAI memberi judul pada perikop ini perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia.
tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak menganggap dia nabi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan, merenungkan, dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik, semangat, senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena berkat Tuhan yang senantiasa dicurahkan atas kehidupan kita semua. Saat ini kita bersama-sama memasuki bulan keluarga. Seperti yang sering sekali kita alami, setiap kali awal bulan Oktober, saat itulah kita membuka ibadah dengan ibadah keluarga. Dan tema ibadah kita saat ini adalah keluarga bagai kebun anggur. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjalani kehidupan di atas bumi ini, kita tidak terpisahkan dengan yang namanya keluarga. Mengapa demikian? Setiap kita pasti memiliki keluarga. Tidak ada orang yang hidup sebatang kara, lahir jebrul, tidak ada keluarganya. Tidak. Meskipun dia seorang atau sebatang kara, pasti dia masih punya pakde, bude, mbah, dan lain sebagainya. Dan itulah yang disebut dengan keluarga sedarah dalam kehidupannya. Tetapi definisi keluarga tidak hanya himpunan orang-orang yang sedarah saja. Tetapi kita bisa juga menafsirkan keluarga adalah sebagai himpunan orang-orang yang saling mengasihi dan hidup bersatu dengan rukun dan baik di dalamnya. Bisa saja kita mengatakan keluarga besar Jemaat GKJ Banjarnegara. Itu terdiri dari orang-orang, ada yang berasal dari Semarang, ada yang berasal dari Klaten, ada yang berasal dari Wonogiri, ada yang berasal dari Solo, ada yang pribumi sini. Nah, tetapi ketika kita bersatu dalam sebuah gereja, saat itulah kita menjadi keluarga besar Jemaat GKJ Banjarnegara. Dan lebih lagi, ketika kita sama-sama percaya sama Tuhan Yesus, kita sama-sama mengimani Dia, maka saat itu kita disebut sebagai keluarga anak-anak Allah, keluarga kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bersama-sama membaca bacaan Alkitab tadi, di dalam bacaan tadi merupakan sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, di mana Tuhan Yesus sedang mengingatkan para imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi yang ada saat itu. Tentunya juga kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saat itu. Diceritakan dalam bacaan tadi, ada seorang tuan tanah yang kaya, dia memiliki tanah yang luas, tanah itu sudah dipagari, dan tanah itu disewakan kepada penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, ada orang yang menyewa digarapnya kebun itu. Dan tiba waktunya panen, tuan tanah itu meminta kepada hamba-hambanya untuk datang kepada penggarap-penggarap itu dengan tujuan meminta bagiannya. Dalam perumpamaan ini tadi masih mengacu pada budaya Yahudi, di mana setiap orang yang memiliki tanah dan disewakan kepada penggarap-penggarap, maka hasil dari garapan itu akan dibagi
baik bagi penggarap itu dan juga bagi tuan tanahnya. Jadi ketika sang tuan tanah ini mengutus hambanya untuk datang kepada penggarap-penggarap dan meminta hasilnya, itu tidak keliru, tidak salah. Tetapi apa yang terjadi ketika hamba-hamba dari Tuhan itu datang kepada penggarap-penggarap tadi? Di dalam bacaan Alkitab dikatakan bahwa hamba yang datang kepada penggarap-penggarap tadi, mereka dipukuli, ada yang dilempar keluar, dirajam batu, dan ada juga yang dibunuh. Tidak sampai situ saja ceritanya. Ternyata tuan tanah tadi meminta kepada hamba-hambanya yang lain, dan jumlahnya lebih banyak daripada yang pertama. Ternyata penggarap-penggarap itu memang tidak baik. Mereka membunuh juga orang-orang suruhan Tuhan itu. Dan pada akhirnya tuan tanah tadi mengutus putranya, anaknya sendiri, untuk datang kepada penggarap-penggarap tadi. Dengan harapan, ya penggarap-penggarap tadi akan merasa segan. Karena ini adalah bagian yang memiliki tanah itu. Tetapi apa yang terjadi? Penggarap-penggarap itu pun juga tetap menutup mata. Mereka melempar anak itu keluar dan juga membunuh anak itu. Dengan asumsi, dengan harapan bahwa ketika kita membunuh atau penggarap itu membunuh anak tersebut, maka mereka akan mendapatkan bagian dari tanah yang dimiliki oleh tuan tanah tadi. Satu hal yang menarik Bapak Ibu di ayat yang ke-40, di situ dikatakan, maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi saat itu menanyakan, lah nek tuane itu datang ke situ, datang ke kebun itu, berjumpa dengan penggarap-penggarap itu, apa yang akan dilakukan? Maka Tuhan itu akan membinasakan mereka yang jahat dan juga menyewakan tanahnya kepada penggarap-penggarap lain yang mau berbagi hasil. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Cerita perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini merupakan sebuah kerangka cerita yang menarik, di mana Tuhan Yesus ingin menggambarkan bahwa tuan tanah itu adalah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Penggarap-penggarap yang menyewa tanahnya itu adalah orang-orang yang menerima peruntusan. Kalau dalam bacaan Alkitab ini tadi, mereka adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Imam-imam kepala, mereka orang yang dianggap sebagai perantara Allah, perantara dalam memberikan persembahan atau memohon pengampunan dosa. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang dianggap cendekiawan, yang pinter, yang senantiasa bisa mengajar kepada orang-orang awam supaya dekat kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dalam bacaan tadi, penggarap-penggarap tadi malah membunuh hamba-hamba yang diutus Tuhan untuk meminta hasil dari kebun itu. Dan hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan atau oleh Allah itu digambarkan sebagai nabi yang hadir ke tengah-tengah kehidupan mereka. Yohanes Pembaptis dianggap oleh orang-orang saat itu sebagai seorang nabi. Tetapi oleh penggarap-penggarap tadi atau oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi, Yohanes Pembaptis malah diserahkan untuk dibunuh. Sama ya, hamba yang diutus oleh Allah atau nabi yang diutus oleh Allah dibunuh oleh penggarap-penggarap tadi. Nah,
Lalu yang selanjutnya sampai kepada anaknya yang tunggal. Anaknya sang tuan tanah tadi. Ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus hadir ke situ, yang nantinya akan diserahkan juga oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini untuk dibunuh juga. Nah, inilah cerita dari perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Orang-orang yang menerima perutusan seperti imam-imam kepala dan juga orang-orang Farisi tadi, mereka menyalahgunakan tanggung jawab perutusan itu. Mereka tidak melakukan tugas panggilan mereka dengan baik, malah mereka membunuh orang-orang yang menjadi utusan Allah itu sendiri. Mereka tidak mau menyerahkan hasil buahnya. Yang ada, mereka ingin mengenyangkan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dan juga panjenengan semua, kita semua menerima perutusan dari Allah. Kita menjadi orang-orang yang dipasrai tanggung jawab oleh Allah. Apa sih perutusan dari Allah? Ya, kita diminta untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Kita diminta untuk senantiasa mengabarkan kasih karunia. Kita diminta untuk senantiasa mengabarkan Injil, tidak menjadi batu sandungan dan lain sebagainya. Apa tanggung jawab yang ada di pundak kita? Karena kita memiliki keluarga, inilah tanggung jawab kita. Kita di tengah-tengah keluarga kita, hendaknya kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Ketika ada satu anggota keluarga yang jatuh, tidak mungkin yang lainnya akan diam saja dan membiarkan dia terjerumus. Tetapi mereka akan menolong dan menguatkan serta menghiburkan. Inilah tanggung jawab kita. Ketika keluarga kita bisa senantiasa saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain ini, saat itulah kita sedang menggarap kebun anggur Tuhan. Dan ketika kita diingatkan melalui firman-Nya, saat itu kita bisa berbagi hasilnya. Hasilnya apa sih? Hasilnya ini loh Tuhan, keluarga saya menjadi damai sejahtera. Dan lebih lagi, masyarakat yang ada di sekitar saya itu juga bisa merasakan damai sejahtera itu. Keluarga kami tidak menjadi sandungan. Keluarga kami dianggap baik karena keberadaan kami di situ mendatangkan berkat bagi mereka, mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga bagai kebun anggur. Ini merupakan sebuah penggambaran tentang kehidupan kita di dalam berkeluarga. Coba bayangkan ketika kita berjalan-jalan di kebun anggur. Di situ pohonnya menyenangkan, teduh, banyak buahnya. Kita yang ada di bawahnya pasti akan melihat, wah seger tenang. Aku pengen sekali memetik buah itu dan memakan serta menikmatinya. Sehingga aku merasakan kesegaran dalam tubuhku. Inilah yang menjadi pengharapan sebagai orang percaya, sebagai keluarga percaya, hendaknya kita menjadi keluarga yang senantiasa menyegarkan, yang mendatangkan rasa aman, nyaman, damai, seperti itu. Bukan malah menjadi sandungan bagi keluarga yang lain atau menjadi sandungan bagi orang-orang yang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita ingat bahwa kita sejatinya menerima perutusan dari Tuhan. Dan hendaknya perutusan ini senantiasa kita lakukan dengan baik. Baik dalam kehidupan kita secara pribadi atau kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Kalau setiap pribadi dalam keluarga kita ini memahami perutusan kita, pasti damai sejahtera itu ada. Misalnya, seorang ayah memahami bahwa dia ini sebagai orang yang
Pilih Allah untuk mendampingi istri anak-anaknya. Dan dia akan melakukan tugas panggilannya dengan baik. Seorang ibu, ketika dia memaknai perutusannya, maka dia akan melakukan tugas panggilannya, tugas bagiannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang baik. Ya, mendampingi suaminya, merawat anak-anak mereka. Gak mungkin seorang ibu membiarkan anaknya ini kelaparan. Anaknya nangis, wes lah kono karepmu, terserah kamu. Cari makan sendiri, nangis sak kejer-kejermu. Ketika seorang ibu bisa sampai seperti itu, berarti dia gagal di dalam menerima dan melakukan tugas perutusannya. Begitu pula dengan seorang anak. Hei kamu anak-anak, termasuk saya. Ketika kita menjadi seorang anak yang tidak dapat mikul dhuwur mendem jero, bahkan malah menjelek-jelekan orang tua kita, itu berarti kita sebagai pribadi-pribadi yang belum memaknai perutusan itu dan melakukannya dengan baik. Maka dari itu mari Bapak Ibu kita pahami terlebih dahulu bahwa kita ini adalah orang-orang utusan Allah yang diminta untuk senantiasa membawa damai sejahtera. Dan lakukan itu dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga keluarga kita itu bisa menjadi pembawa damai dan seperti kebun anggur yang segar, yang memberi rasa aman, nyaman, dan menyegarkan. Dan terlebih lagi, ketika Tuhan datang meminta bagiannya, apa yang sudah kamu lakukan selama kamu menerima perutusanku? Sang pemilik kebun, sang pemilik tanah ini datang dan menjumpai kepada kita dan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan? Maka kita akan bisa menjawab serta membagikan. Ini loh Tuhan, aku sudah melakukan bagianku dengan baik. Dan aku sudah membagikan damai sejahtera kepada orang-orang keluargaku dengan baik pula. Dan aku melakukan tanggung jawabku. Mari kita lanjutkan tugas perutusan kita dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan bersukacitalah bahwa Tuhan senantiasa hadir memberikan pertolongan dan kemampuan bagi kita di dalam kita melakukan tugas perutusan itu. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu teduh sejenak.
Bapak, Ibu, anak-anak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama mengucap syukur. Kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan kami mengucap syukur ketika kami Engkau perkenankan untuk bersama-sama merayakan ibadah di awal bulan Oktober ini bersama dengan keluarga kami, di mana kami memasuki bulan keluarga. Mari Tuhan Engkau berkarya atas kehidupan kami baik secara pribadi ataupun secara keluarga. Mari Tuhan Kau berkarya atas keluarga besar Jemaat GKJ Banjarnegara ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesehatan kekuatan yang boleh kami rasakan, sehingga di situasi kondisi pandemi global COVID-19 ini, kami masih Engkau perkenankan untuk dapat merasakan kekuatan yang berasal dari-Mu. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami rayakan saat ini. Kami memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga dapat merayakan ibadah, meskipun di tengah-tengah kondisi badan yang sedang lemah, baik mereka yang sakit sudah lama, ataupun mereka yang sedang dalam masa pemulihan. Kami berdoa Tuhan terkhusus bagi saudara kami yang sedang dalam masa pemulihan, Mbah Taryo, Mbah Suman, dan juga Mas Adit. Mari Tuhan Kau memberkati dan menolong saudara-saudara kami ini. Engkau sendiri yang akan hadir dalam kehidupan mereka. Engkau yang akan menjamah mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saudara-saudara kami ini. Begitu pula dengan saudara-saudara kami yang sudah sakit lama. Engkau berkati, Engkau tolong, Engkau hiburkan hati mereka. Berkati pula setiap orang, setiap pribadi yang mendampingi mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesabaran, sehingga dimampukan untuk mendampingi dengan penuh sukacita, melakukan pelayanan kasih sama seperti ketika melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pribadi kami, dan juga keluarga-keluarga kami, di mana kami sering sekali menghadapi pergumulan hidup. Mari Tuhan Engkau berkarya, mari Tuhan Engkau menolong, sehingga setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi, itu semua dapat diselesaikan hanya oleh karena keterlibatan-Mu di dalam pergumulan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memohon berkat-Mu untuk gereja-Mu. Berkatilah kami Tuhan, Gereja Kristen Jawa Banjarnegara ini, ketika kami boleh bersama-sama menjalani kehidupan dalam ikatan sebuah keluarga besar Jemaat GKJ Banjarnegara. Mampukan pada kami untuk dapat saling tolong-menolong, menopang satu dengan yang lain. Kami boleh saling memperhatikan, kami boleh saling menguatkan dan menghiburkan satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa bagi para pelayan yang ada di gereja-Mu ini. Berkatilah majelis, komisi, panitia, tim yang senantiasa melakukan tugas panggilan mereka. Engkau berkati juga Tuhan, saudara-saudara kami
yang Kau panggil untuk menjadi TU, pekarya, dan juga pelayan-pelayan yang lain. Satu persatu Tuhan, Engkau jamah kehidupan mereka dan keluarga mereka. Tolonglah mereka, sehingga mereka dimampukan untuk dapat melakukan tugas panggilan mereka dengan baik seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan setiap program perencanaan kegiatan yang dilakukan. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih akan senantiasa hadir dan memberikan pertolongan, serta Engkau akan ikut campur di dalamnya, sehingga segala sesuatu yang dianggap tidak mungkin bagi kami, itu semua dapat terjadi oleh karena berkat kuasa tangan-Mu saja. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami yang Engkau panggil untuk menjadi panitia pembangunan kawasan Gereja Kristen Jawa Banjarnegara. Engkau berkati dan tolong setiap pekerjaan mereka. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka dan Engkau menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada minggu depan akan habis masa bakti dalam pelayanan kemajelisan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Purwanto, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Warjo Sutresno, dan kami berdoa untuk Bapak Eka Purwanta. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, sehingga saudara-saudara kami ini dimampukan untuk dapat melakukan tugas panggilan mereka selama di kemajelisan dengan baik. Mari Tuhan Engkau senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan pertolongan bagi mereka, sehingga di dalam kehidupan selanjutnya, saudara-saudara kami ini tetap senantiasa bersemangat di dalam melayani Engkau di berbagai bidang. Berkatilah keluarga mereka dan tolonglah mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan ketika nanti kami majelis akan melaksanakan rapat rutin. Mari Tuhan Kau memberkati dan menolong, biarlah jalannya rapat itu dapat terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mohon hikmat kebijaksanaan bagi majelis gereja-Mu ini, sehingga dimampukan untuk dapat melakukan tugas panggilan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan senantiasa mengandalkan hikmat kebijaksanaan dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuh dan seluruh kehidupan Gereja Kristen Jawa ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Tuhan, kami berdoa untuk Yayasan Deborah. Berkatilah sekolahan Deborah. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan sekolahan Deborah berada di tengah-tengah kehidupan kami, GKJ dan GKI Banjarnegara. Mampukan kepada kami untuk senantiasa dapat memberikan dukungan yang baik dan terbaik bagi sekolahan Deborah. Berkatilah Tuhan, biarlah melalui sekolahan Deborah, nama-Mu akan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, ketika kemarin sekolahan Deborah boleh merayakan hari ulang tahunnya, Engkau berkati Tuhan, sehingga semakin bertambah usia, semakin dewasa di dalam pelayanan, dan setiap pribadi yang Kau panggil di dalamnya boleh dimampukan untuk dapat senantiasa melakukan tugas panggilan mereka dengan baik seturut kehendak-Mu saja. Engkau berkati Bapak Ibu guru yang ada. Engkau berkati pekerja, pekarya, ataupun karyawan yang ada. Engkau berkati orang tua siswa dan juga para siswa, serta gereja-gereja yang mendukung. Mari Tuhan, Engkau memberkati dan menolong senantiasa para pengurus, pembina, dan lain sebagainya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Begitu pula dengan komite sekolah. Engkau Tuhan akan senantiasa memberkatinya. Engkau pakai Tuhan, Yayasan Deborah atau Sekolahan Deborah ini untuk dapat menjadi saksi di dalam kami mengabarkan Injil-Mu di tengah-tengah tanah Banjarnegara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan yayasan atau sekolahan Deborah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Bangsa Indonesia, kami pun juga ingin menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Para pemimpin kami, mari Tuhan Kau berikan hikmat kebijaksanaan
pertolongan, kemampuan, dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka dimampukan untuk dapat melakukan tugas panggilan dan bagian mereka dengan baik seturut kehendak-Mu saja. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang Kau panggil untuk mengawal atau menjaga keberadaan bangsa ini, mencegah tercemarnya atau terpaparnya COVID-19 semakin meluas di negeri ini. Engkau memberkati tim medis, Engkau memberkati gugus tugas, Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang berkecimpung di dalamnya untuk menangani COVID-19. Mari Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua, sehingga dimampukan untuk dapat senantiasa sehat dan dapat melakukan tugas panggilan mereka dengan baik seturut kehendak-Mu saja. Tuhan, kami mohon Engkau menjamah bangsa ini. Engkau melepaskan kami dari belenggu COVID-19. Tidak hanya bangsa ini Tuhan, tetapi seluruh isi bumi ini. Mari Tuhan, lepaskanlah cengkraman COVID-19 ini dari kehidupan kami, sehingga kami diperkenankan untuk dapat menjalani kehidupan bersama-sama seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini terkena dampak atau terpapar penyakit COVID-19. Mari Tuhan Engkau memberkati dan menolong, memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, memperbaiki setiap imun tubuh mereka yang rusak, sehingga mereka boleh disembuhkan kembali seperti sedia kala dan boleh melakukan tugas aktivitas mereka kembali. Kami berdoa bagi keluarga mereka, berikan penghiburan dan kekuatan serta kemampuan di dalam mengupayakan kesembuhan bagi saudara-saudaranya. Mari Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan mari Engkau berkarya serta menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur, syafaat, dan permohonan kami, serta ucapan terima kasih kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon ampun apabila di dalam kami memohon berkat pada saat ini, melalui doa-doa syafaat kami ini, banyak sekali dosa pelanggaran yang kami lakukan. Dan jikalau ada hal-hal yang tidak seturut, tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dan keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Darah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mazmur 86 ayat 12. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Beredarnya kantong persembahan akan bersama-sama kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337 ayat bait yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara,
dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menghaturkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, dengan segala kerendahan hati kami kembali bersujud menghadap-Mu Tuhan, menghaturkan puji syukur dan terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalankan pada minggu pagi hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh kami terima, kami dengarkan. Tuhan berkati sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu seperti yang Engkau firmankan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami membawa persembahan kepada-Mu Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami karena berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan, sehingga persembahan yang tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami, layak dipakai sebagai alat atau sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di Gereja Kristen Jawa Banjarnegara ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang Engkau pakai untuk menerima, menyimpan dan memanfaatkan persembahan ini. Segala kehidupannya Engkau berkati, Engkau beri kemampuan untuk dapat memanfaatkan persembahan ini demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami ingin mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan akan kembali ke rumah kami masing-masing untuk melanjutkan kehidupan kami, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkati kami, memampukan kami, sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa memancarkan keluarga yang benar-benar seperti Engkau yang kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu senantiasa. Amin. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Aku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ada